Dari kampus untuk kampus lain, kampus Merdeka itu tidak wajib. Jadi magang, enrichment, kemudian segala macam entrepreneur segala macam itu tidak wajib buat mereka. Jadi mereka bisa milih mau kuliah seperti biasa atau mau magang. Nah, di kampus lain, kalau yang magang bakal ketinggalan mata kuliah yang tidak diikuti. Nah, itu nggak enaknya di kampus lain. Gitu. Nah, bagi yang ikut magang, nanti mata kuliah yang tidak diikuti di semester itu akan dikonversikan. Gitu. Nah, berbeda dengan kita kan, berbeda dengan kita. Kalau kalian memang 67 itu memang untuk enrichment, tidak ada kuliah sama sekali. Karena mata kuliah kalian sudah kita padatkan di 3 tahun awal. Oke. Nah, jadi secara secara proses kalian sekarang itu semester sekarang itu terakhir kalian kuliah di kampus. Ya tidak harusnya secara prosedur kurikulum inilah terak, semester terakhir kalian mendapatkan mata kuliah. Setelah itu udah 67 enrichment program, 8 skripsi kalau mau yang apa namanya? Yang mau skripsi di semester 8. Nah, nanti ini kita akan bicara juga sedikit tentang skripsi. Ada tips and trick dari BINUS untuk skripsi ya. Yang mau, khususnya yang mau effort lulus 3,5 tahun. Ya nanti kita akan selipkan itu ya. Ada tips and triknya. Oke, kita lanjut aja. Di awal ini nanti saya akan memberikan pemahaman sedikit pemahaman. Ya mungkin saya sudah pernah di awal ya. Nah ini akan saya sedikit kasih pemahaman tentang kenapa sih enrichment program ini lahir. Oke, ya ini program-program konvensional yang ada saat ini. Secara umum seperti ini anak-anak. Dulu BINUS juga seperti ini. 10 tahun lalu, ya 4 tahun di kampus. Tujuannya untuk memperkuat fundamental kompetensi kalian di jurusan kalian. Contohnya ya kalau teknik-teknik, fundamental teknik. Nah kalau kita contohnya ya fundamental marketing gitu ya. Nah hanya saja kompetensi ini dan skill ini eh, tidak kalian dapatkan sepenuhnya di kampus. Dan itu kita akui ya, anak-anak. Ya, itu salah satu kekurangannya kampus di mana-mana di seluruh dunia. Ya, kalian tidak akan menemukan, tidak akan bisa, walaupun bentuknya proyek segala macam berbeda. Ya, berbeda kalau kalian mau langsung di lapangan. Ya. Contohnya teman-teman di sini mungkin ada yang pernah ikut kompetisi, ya, kompetisi olahraga. Berbeda kan latihan dengan ikut kompetisi. Skill yang dipakai sama, tapi ketika sudah masuk kompetisi itu sudah pace-nya beda, mentalitasnya beda. Ya. Yang diminta itu mentalitasnya beda, gitu. Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan tren kompetensi kalau kalian perhatikan itu dan IIS. Makanya itu titik-titik itu. Artinya kalian dapat tetapi not sepenuhnya dapat karena itu memang skill. Artinya harus dilatih gitu. IIS itu IIS itu adalah employability dan entrepreneurial skill. Oke, kita 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 punya konsep itu anak-anak yang di kampus lain nggak ada. Ya, IIS itu employability dan entrepreneurial skill. Artinya apa? Secara singkat, kalian nanti waktu menjadi fresh graduate, kalian harus memiliki skill ya, kemampuan sebagai employee, tetapi juga harus punya entrepreneurial. Dalam bisnis itu harus ada dua itu. Kenapa seperti itu? Karena begini anak-anak, konteksnya sebuah bisnis perusahaan itu tujuannya kan berkembang. Mereka tidak mencari hanya sekedar employee yang baik, tetapi employee yang punya skill untuk bisa mengembangkan bisnisnya di kemudian hari. Oleh karena itu perlu skill entrepreneur, itu maksudnya.
Ya, itu maksudnya. Karena nanti ke depannya bisnis itu kan harus berkembang. Nah, di dalamnya kan harus ada orang-orang yang punya jiwa entrepreneur gitu. Karyawan, yes, but as an entrepreneur gitu. Itu ya anak-anak ya, udah mulai paham ya. Oleh karena itu, oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh perusahaan itu not only fresh graduate yang kalian lihat di situ. Tetapi yang mereka butuhkan adalah talented kandidat. Yang jadi pertanyaan adalah, kalian talented kandidat nggak? Gitu ya, talented kandidat. Nah, dulu sampai sekarang tuh, supaya fresh graduate ini menjadi talented kandidat buat mereka, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Mereka melakukan yang namanya program adaptasi. Ada yang namanya manajemen training, ada yang namanya supervisory, dan sebagainya. Gitu. Nah, biasanya waktunya 1 sampai 2 tahun. Tergantung programnya dan tergantung si fresh graduate-nya. Kalau dia bisa beradaptasi dengan baik, namanya adaptasi kan, beradaptasi dengan baik, itu 1 tahun selesai. Tapi kalau belum beradaptasi dengan baik, bisa 2 tahun atau bahkan bisa lebih. Nah, tujuannya sekaligus untuk memperkuat tren kompetensinya dan IIS-nya supaya nggak putus-putus lagi seperti yang di kampus 4 tahun ini. Memperkuat, menegaskan. Nah, yang jadi pertanyaan berarti kan kalian, tanda petik ya, kalian dan pebisnis, menunggu selama 5 tahun minimal untuk supaya kalian menjadi talented kandidat. Betul ya? 4 tahun di kampus, 1 tahun ikut manajemen training atau beradaptasi. Ini yang jadi poin pentingnya ya, program adaptasi itu. Oke? Program adaptasi. Konsep adaptasi itu yang mau kita tekankan di sini anak-anak. Dan kalian harus sadari itu. Itu juga yang mau saya tekankan kepada kalian. Adaptasi. Oke, selain meningkatkan tren kompetensi dan IIS tadi. Nah, akhirnya kita bikin program 3+1 anak-anak. 3+1 itu, yang 4 tahun itu kita mampatkan jadi 3, plus 1 tahun on field. Di mana tujuannya tadi itu, supaya kalian sedini mungkin melakukan adaptasi di lingkungan bisnis. Gitu. Supaya nanti tren kompetensi dan IIS-nya nggak titik-titik lagi itu, tapi bold. Gitu. Nah, di program itu kalian akan mendapatkan ada pilihan track ya. Kalian sudah tahu ya, ada internship, entrepreneur, research, comdev, study abroad, fast track, dan ada satu lagi certified independent study. Gitu. Ya. Nah, mostly sih untuk kita, untuk marketing, itu biasanya ada yang paling banyak pilihannya. Pertama itu internship, yang kedua entry, yang ketiga research. Itu ya. Itu peringkat kalau di jurusan kita. Nah, dari sini diharapkan kalian bukan hanya lagi sebagai fresh graduate only, tetapi as a talented candidate fresh graduate, ready to go istilahnya. Sudah paham dunia bisnis seperti apa. Setidaknya kalian sudah pernah terlibat di dalamnya. In real way ya, bukan bukan nanti kita akan bicara juga tentang hal itu juga. Bagaimana supaya nanti proses program magang ini kalian tidak hanya sekedar magang tanda petik, tetapi kerja juga. Gitu ya. Ya, salah satunya adalah perusahaan-perusahaan partner yang terlibat di sini, kita minta kalian magang itu seperti magang orang kerja. Job desk-nya job desk minimal fresh graduate. Jadi kalian mencicipi job desk-nya lulusan. Nah, gitu loh. Kalian mencicipi job desk-nya anak lulusan seperti apa sih? Nah, gitu, sedini mungkin. Itu di perusahaan partner kita tekankan seperti itu.
Jadi perhatikan ya anak-anak ya, adaptasi itu ya meningkatkan kompetensi kalian dan entrepreneurial serta employability skill. Itu yang harus kalian fokuskan. Ya, grade apa ya? Ada istilahnya di marketing itu ya aware dulu supaya orang aware dulu bahwa kalian itu ada. Kalian itu dan ya anak bisa gitu loh. Itu ya. Tingkatkan dulu branding personal branding kalian. Ya, tingkatkan dulu personal branding kalian. Kalau di produk konsepnya kan oke deh tester promo gratis-gratisan lah dulu supaya orang tahu dulu. Once orang tahu, oh bagus nih. Next kalau kita kasih harga mahal, orang udah tahu nih kualitasnya oke, harga mahal pun oke. Dapat ya? Maksudnya dapat ya? Ya jangan pikirin dulu jangan pikirin dulu gaji lah segala macam. Nah itu tingkatkan dulu personal branding kalian. Ya, ini juga yang akan kita support nanti buat kalian. Ya, selain di sini nanti kita akan support. Salah satunya nanti kita akan kerjasama dengan Asosiasi Digital Marketing. Ya, nanti kita akan membuat program sertifikasi ber-BNSP untuk kalian. Ya, sertifikasi itu kalian ya ber-BNSP itu maksudnya ada cap dari negara. Ya, dan selain itu nanti gelar-gelar kalian di belakang nama kalian, kalian bisa tambahin C, eh, CMS, DMS, Digital Marketing Specialist, Certified, Digital Marketing Certified. Contohnya Alicia Liora. Ya, jadi nanti bisa nih Alicia Liora kalau sudah lulus ya, SE, DMS, Digital Marketing Certified. Sorry kok DMS, DMC, DMC, Digital Marketing Certificate di belakang nama kalian. Dan kalian bisa, perusahaan-perusahaan pasti bakal tahu tuh, pasti tahu, oh ini punya sertifikasi kalian digital marketing. Kalau kalian nggak pernah ikut sertifikasi dan ada dapat sertifikasi dari negara, kalian nggak bisa pakai pakai itu di belakang nama kalian. Walaupun kalian mungkin sudah pernah ikut training-training segala macam, tapi once tidak ada sertifikasi itu, kalian nggak bisa pakai gelar itu. Nah, nanti kita sedang rembukan dengan Asosiasi Digital Marketing Indonesia untuk khusus buat kalian. Ya, salah satunya yang sedang kita tektok-tektokan ini harganya. Iya, tapi ini memang buat opsi sih untuk kalian. Tapi kita mau memampatkan lah harganya. Kalau bisa harga harga apa ya namanya ya, harga harga teman lah. Gitu ya harga teman. Kalau di luar sana itu yang paling murah yang saya ingat 1,7, 1,7, ada bahkan 3,5. Di Marketplace 5 juta. Ya kan? Di Marketplace 5 juta. Ya. Nah, salah satu keunggulan yang sedang kita apa kita PDKT nih ya. Di training mereka tuh ada simulasi. Oke, nah, nanti tinggal tunggu aja ya. Tunggu tanggal mainnya. Nanti akan kita share juga ke kalian ya. Oke, sebentar dulu kok. Oke, itu ya. Itu konsepnya anak-anak ya. Jadi tujuan kalian di sini di program 67 tahun ya, semester 67 itu seperti itu. Create your develop not only create, develop your employability entrepreneurial skills. Nah, itu nanti kaitannya dengan track-track yang kalian pilih. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Udah cukup jelas ya. Oke, waktu kita nggak banyak ya. Oke, langsung aja. Nah, ini yang akan didapatkan oleh perusahaan anak-anak. Ya, ini yang dicari oleh perusahaan dan yang harusnya didapatkan oleh perusahaan terkait program magang dalam perusahaan. Ya, kalau mereka membuat program magang, opportunity buat perusahaan ya, opportunity to evaluate potential future employee. Ya, tidak sedikit kakak-kakak kelas kalian setelah magang langsung ditarik jadi karyawan. Dan bedanya apa? Ya bedanya itu karena mereka udah tahu potensialnya. Salah satunya ya impactnya ya gajinya beda sama gaji fresh graduate, gitu ya. Oke.
Berikutnya, access to student with special skills and knowledge. Oh, mungkin ada dia punya special skills. Nah, gitu ya. Lalu gain short term talenta to assist employers, ya. Lalu kemudian fulfill professional responsibility, kemudian enhance visibility untuk employer, calon employer gitu. Nah, banyak anak-anak perusahaan-perusahaan yang akhirnya satu tidak menggunakan lagi program adaptasi tersebut. Dulunya mereka punya program adaptasi, sekarang mereka nggak pakai dan mereka menggunakan kolaborasi dengan kita, ya, dengan program enrichment kita, ya. Jadi anak-anak magang ini dilihat nih selama setahun atau selama satu semester. Ada potensial, langsung tarik. Gitu. Ya, tidak sedikit yang seperti itu. Oke. Nah, bagi kalian nantinya, ya, provide the world of work, ya. Kalian bisa punya pengalaman di dunia kerja, budaya kerja seperti apa. Ya. Lalu integrate akademik, practical, aplikasi, dan skills. Ya, kalian juga bisa lihat work experience-nya, opportunity networking tentunya. Itu pasti itu. Oke. Lalu kemudian explore karir. Nah, artinya apa? Boleh anak-anak silakan coba di industri manapun. Kalian coba aja dulu. Ini kesempatan untuk ada ini lowongan industri tekstil, ada lowongan industri fashion. Nah, itu masuk aja dulu anak-anak. Berani itu. Jadi jangan hanya saya pengennya no. Nggak ada pengen-pengennya di marketing itu. Tapi saya mau cobain, saya mau coba itu, saya mau coba. Saya dulu seperti itu. 2 tahun pertama saya lulus, itu 2 tahun ya. Itu saya ada pindah mungkin 4 kali kalau. Karena tadi itu curious saya. Cobalah di medical industry, cobalah di laboratorium industri, coba di retail industri, gitu. Ya, ketemu teman baru, ketemu bos baru, ketemu lingkungan baru, dan akhirnya oh seperti ini tuh budaya kerja itu. Nah, itu yang harus kalian resapi. Oke. Nah, berikutnya kita langsung to the point aja. Di sini saya dari hasil laporan dari SSC, memang paling banyak itu memilih track internship ya, memilih track internship. Nah, saya mau tahu dulu selain track internship di sini ada nggak yang track research? Boleh bersuara atau angkat tangan? Track research ada nggak? Oke, track entry, track entry nggak ada ya. Oke, track community development nggak ada. Oke, track study abroad nggak ada. Oke, track entrepreneur tadi udah ya saya sebut ya. Nggak ada ya. Oke, kalau begitu track internship kayaknya semua di sini track internship ya. Oke ya, semua di sini track internship ya. Oke anak-anak gini, kita langsung masuk to the point. Kalian pasti sudah ada progres ya untuk apply ya. Untuk internship, kalian bisa apply di internship apps yang sudah kalian lakukan. Oke. Yang belum melakukan silakan segera ya, silakan segera ya. Nah, pastikan CV kalian menarik. Oke, bicara CV ya, buatlah CV yang semenarik mungkin. Sudah banyak di kalian bisa googling CV-CV yang bagus seperti apa. Ya, contohnya seperti ini. Oke, ya. Jadi fotonya jangan terlalu kaku ya. Nah, kayak gini nih. Nah, contohnya itu ya, senyum. Ya, jangan pas foto kalian masuk di SMP, SMA di kampus juga yang belakangnya merah gitu. Jangan pakai yang seperti itu. Ya, pakai yang biasa. Tapi belakangnya juga backgroundnya kalau bisa jangan jangan kayak background seperti ini ya. Kayak di saya ini jangan background seperti ini. Jadi backgroundnya kalau bisa polos. Ya, polos. Ya, nah, baju baju sebisa mungkin karena kita di dunia bisnis, pakailah baju yang eh, formal.
Ya jangan kayak saya ini. Fotonya maksudnya, fotonya jangan kayak gitu. Itu contohnya juga foto itu nggak jangan seperti itu. Yang formal atau semi formal. Kalian pakai pakai apa? Pakai kerah, hem, lalu pakai jas. Nah itu ya. Nggak usah juga pakai dasi ya, yang terlalu formal itu. Nah gitu ya. Boleh nggak Pak setengah badan? Boleh, boleh banget, boleh banget. Ya boleh banget. Tapi maksudnya jangan kaku. Ya, marketing itu, dunia marketing itu, eh, first impression itu seorang yang mencari employee, dia maunya satu. First impression tuh harus menarik. Maksudnya harus kalian harus kayak terbuka. Di foto juga harus kelihatan terbuka gitu. Terbuka dalam arti ya senyum gitu. Jangan gitu dong. Gitu ya. Nah, oke ya. Jadi agak miring gitu. Nah, kayak gini. Gitu. Kalau di depan tuh kan jangan. Jadi supple, openness gitu. Kelihatan seperti itu. Itu hal simple, tetapi eh, first impression itu penting. Karena apa? Ketika kalian akan eh, di apa ya, akan diundang untuk interview. Nah, itu hal yang sangat krusial, anak, di interview itu. Gitu. Karena interview kan lebih kepada dia mau tahu kalian seperti apa. Ingat ya, anak ya, kalian bersaing not only you each other in global business marketing ya. Kalian bersaing juga dengan IBM. Kalian bersaing juga dengan VC. Kalian bersaing juga dengan manajemen. Mereka lebih banyak. Itu harusnya kalian duit yang marketing ya, di posisi-posisi marketing harusnya kalian yang bisa meng-create itu, yang bisa meng-grab itu gitu ya. Jangan jangan manajemen dong gitu kan. Oke. Nah itu ya, jadi CV kalian dulu. Nah contohnya kayak gini, Anna Smith. Nah itu ya, nah kayak ini gayanya bagus nih ya, buat seperti itu. Oke. Ya itu ya untuk CV ya, jadi praktikan itu. Lalu kemudian, Pak, saya bisa nggak di luar? Bisa. Di luar internship apps boleh. Nah, syaratnya perhatikan. Syaratnya untuk di luar internship apps, caranya ya, kalian line ke saya. Ya, kalian line ke saya. Pak, saya ingin apply, saya bermaksud apply di perusahaan A. Ya, kalian tulis gitu ya, di perusahaan A. Posisinya B, job desk-nya A, B, C, D, E, F, G. Apakah oke? Nanti akan saya review. Kalau bagus, udah saya akan bilang, yes, silakan, saya approve. Nah, nantinya kalau kalian diterima, itu kalian screenshot untuk jadi bukti approval dari EPC. Ya, Enrichment Program Coordinator kalian adalah saya, gitu. Untuk nanti proses suggest job kalian di internship apps. Jadi kalau kalian cari perusahaan di luar, diterima, persyaratannya kalian harus input di internship apps di bagian suggest job, gitu ya. Lalu kemudian kalian upload letter of acceptance dari perusahaan dan screenshot EPC approval. Ah, gitu ya. Udah jelas ya. Sekali lagi, untuk perusahaan, untuk mencari perusahaan di luar internship apps, kalau di internship apps tidak ada lowongan. Walaupun perusahaan sama, tapi lowongannya nggak ada gitu ya. Atau kalian menemukan ada lowongan yang dari perusahaan yang ada di internship apps, tapi di internship apps nggak dibuka, di luar dibuka. Nah, boleh. Nah, ketika sudah diterima, tadi itu persyaratannya. Input di suggest job, upload letter of acceptance dari perusahaan, dan kemudian screenshot approval EPC dari sana. Itu ya. Udah cukup jelas ya. Nah, yang harus kalian perhatikan ini, yang harus kalian perhatikan, pastikan, pastikan minimal 4 bulan.
dari tanggal 9 Februari. Sekali lagi ya, pastikan minimal 4 bulan dari tanggal 9 Februari. Jadi hitungannya dimulai 9 Februari. Loh Pak, kalau saya diminta mulai Januari, Januarinya nggak kehitung. Oke, Januarinya nggak kehitung. Dimulai dari 9 Februari. Udah paham ya? Jadi kalau dia bilang, oke, 4 bulan, tapi mulai Januari, nggak bisa. Karena apa? Kalau kehitungnya Februari, berarti baru 3 bulan kalian. Dapat ya? So, kalau dia minta mulai Januari, berarti kalian minta 5 bulan. Dapat ya? Karena Januarinya nggak kehitung. Itu ya. Dan dimulai dari 9 Februari loh ya. 9 Februari. Yes. 9 Februari, 9 Maret, 9 April, 9 Mei, 9 Juni. Itu minimalnya. Terhitung dari sini. Dapat ya? Oke. Pak, kalau saya mulainya Maret bisa nggak? Bisa. Boleh. Karena range kita dari Februari sampai Agustus. Bisa, silakan. Kalau mulainya April, Pak, kejauhan. Perusahaan pun nggak ada. Pengalaman selama ini perusahaan nggak ada yang kalian interview sekarang di mulainya April besok. Oh, jauh banget. Nggak ada. Itu ya. Oke, itu satu ya. Minimal 4 bulan, mulai hitungannya 9 Februari. Gitu. Pak, kalau saya diminta Desember, ya sudah hitung-hitungan aja. Supaya itu bisa masuk di 4 bulan, berarti kalian harus 6 bulan. Minta 6 bulan ke mereka. Karena hitungannya balik lagi. Karena hitungannya mulai 9 Februari. Gitu. Oke. Itu ya. Udah dapat ya? Paham ya ini ya? Nah, ada pertanyaan? Feel free ya. Kalau mau tanya selain ini, ada lagi? Boleh. Terkait ini juga boleh. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Ya, belum ada ya. Oke, saya lanjut ya. Satu lagi, terkait perusahaan, pastikan supaya saya nge-reviewnya enak, pastikan dia ada websitenya dulu nih anak-anak. Itu saya biasanya untuk supaya lebih mudah reviewnya. Gitu. Review di websitenya kan ada kontak personnya. Saya kan kalau saya ragu saya bisa kontak dia. Bener nggak sih ini perusahaannya? Dan yang berikutnya kedua adalah sebisa mungkin PT ya, jangan kecil. Intinya apa? Jangan kecil-kecil amat. Kapan itu saya pernah apa namanya kecolongan, anaknya juga nggak nge tulisannya PT An ini jasa advertising, ternyata dia perusahaan-perusahaan sablon, itu tokonya toko-toko di ruko, itu ya. Akhirnya dia ya, saya nggak tahu Pak, ya sudah kalau sudah tercatat deh, gimana lagi, ya sudah 1 semester dia di situ, coba nggak dapat apa-apa di situ ya. Oke, nah itu hati-hati ya di situ. Nah, udah ya, berikutnya Pak, kapan waktu deadline kita untuk mencari perusahaan? Itu ya. Deadline kalian akhir Januari. Jurusan kita ya, akhir Januari. Itu deadline kita. Untuk waktu tanggal tepatnya nanti saya akan update. Tetapi yang pasti akhir Januari. Pak, kalau tidak sampai umpamanya sudah mau deadline, saya nggak dapat Pak, atau sudah interview gitu, ada pasti akan banyak yang seperti itu. Sudah interview tetapi kok belum apa namanya, belum ada panggilan. Nah, ini anak-anak ya, kalau itu terjadi gitu ya, nanti kita akan update lagi ya. Biasanya 1 minggu 2 minggu sebelumnya kita akan update lagi dengan saya.
Jadi kalian opsinya salah satunya pindah track gitu. Nah, pindah tracknya apa? Nanti biasanya saya akan minta ke internship center slot untuk track sertifikasi independent study itu. Tetapi ini ini kayak opsi ya anak-anak ya, opsi. Kalau dari saya pengalaman saya ya, usahakan dapat dulu gitu loh, dapat perusahaan. Itu beda anak-anak. Kalau kalau di sertifikasi independent study itu kayak itu memang training sertifikasi. Tapi kalian kayak kelas itu online pula gitu ya. Itu additional aja itu. Itu memang kayak opsi jika nggak dapat. Dan itu pun jangan kepikiran ke situ dulu. Kepikirannya pastikan kalian dapat tuh gitu, dapat perusahaan yang internship ya. Itu. Oke, ini ada dari Rio. Mengenai CV, apakah lebih baik formatnya dalam bentuk ATS karena dicontoh tadi sih adalah CV kreatif? Oh, boleh, boleh, boleh. Ya, kita tidak ada, memang kalau CV memang tidak ada format tertentu ya. Umumnya, pokoknya CV itu menjelaskan kalian, ya, pengalaman kalian dan ini ya anak-anak ya, ini pengalaman juga ya. Biasanya perusahaan kalau anak magang itu lebih melihat pengalaman organisasinya dia. Nah, kalau kalian ada pengalaman sekecil apapun itu, walaupun cuma sehari, atau mengikuti seminar, itu masukin anak-anak. Kalian kan akan pernah kan mengikuti seminar ini. Nah, itu masukin aja. Sekecil apapun masukin. Mengikuti seminar judul ini, judul ini, kemudian pembicara ini. Nah, itu masukin. Kalian pasti kan ada beberapa yang ikut seminar kan? Seminar ini, seminar itu. Kan kalau tidak salah beberapa kali saya pernah minta kalian ikut tuh. Nah, itu masukin anak-anak. Itu masukin. Nah, apalagi kalau kalian ikut klub di BINUS, ikut himpunan mahasiswa, nah, itu masukin. Ya, masukin. Ya, apa namanya? eh Istilahnya itu kampus experience, nah, atau organization experience. Nah, itu masukin. Ya, masukin aja itu. Oke. Lalu mengenai 3,5 tahun, kapan tanggal pemilihannya? Oh, tinggal 3,5 tahun itu maksudnya lulus 3,5 tahun ya? Nah, kita nanti akan masuk situ ya. Nanti kita akan masuk situ. Lalu misalnya diterima selama 6 bulan, apakah boleh ada gap apabila periode kedua dimulai bulan November? Hmm, November ke kelamaan. Ya, kalau diterima 6 bulan, maksudnya 6 bulan taruhlah 6 bulan dari Februari ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus kan ya, sampai Agustus ya. Nah, periode berikutnya kita mulai September nih. Nah, kalau November, kelamaan itu. Kelamaan kalau November. Karena apa? Hitungannya November, sebentar, November, Desember, Januari, Februari. Nah, dapat ya Rio ya. Kalau kamu mulai November, Desember, Januari, Februari, cuma 3 bulan kamu. Gitu, karena close-nya, nah ini karena kena di close-nya nih Rio. Karena close-nya kita di akhir Januari malah, bukan di Februari, di akhir Januari itu. Atau mungkin di awal Februari. Tapi tetap cuman kena 3 bulan. Jadi kalau bisa memang kalau mau mau apa gap itu di Oktober. Ah, Oktober masih oke nih. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah itu bisa nih. Tapi Oktober awal ya, Oktober awal. Oktober, November, Desember, Januari, Februari awal kan. Nah masih bisa 4 bulan. Ya pastikan di Oktober awal aja. Ba- Kalau Oktober pun jangan Oktober akhir. Jangan Oktober akhir, Oktober awal. Sekarang seingat saya closingnya di September awal itu kan. September awal. Januari akhir atau September awal. Nah itu kenanya di situ. Oke ya.
Itu ya. Nah, nanti kita akan masuk ke 3,5 tahunnya, tips and triknya ya. Nah, berikutnya adalah, hmm, tadi saya mau ngomong apa ya? Berikutnya adalah, eh, tadi periode sudah, Pak, kalau setahun gimana Pak? Nah, setahun minimal 10 bulan. Ya, setahun minimal 10 bulan. Jadi umpamanya kalau kalian dapat 10 bulan gitu ya, lalu kalian boleh nih sama perusahaan, oke, mulai 9 Februari. Berarti 10 bulan tuh dari situ. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember selesai. Gitu. Minimal 10 bulan di perusahaan. Kalau setahun ya, setahun minimalnya 10 bulan. Kalau satu semester minimalnya 4 bulan. Gitu. Oke. Pak, umpamanya nih Pak, saya 4 bulan nih Pak. Awalnya 4 bulan. Tapi saya terus nih Pak, ternyata diminta terus nih. Dan saya kayaknya oke aja sih, lanjut Pak. Nah, lanjutnya di Juni, di Juli Agustus nih Pak. Bisa saya klaim nggak? Nggak bisa. Karena kalian sudah tercatat, umpamanya nih ya, kalian di letter of acceptance dari perusahaan 4 bulan nih. Mulai Februari, Maret, April, Mei, Juni kan selesai kan? Oke. Di sistem nanti kalian Juni selesai. Nah, perusahaan minta, lanjut dong. Dan kalian, oke deh, saya lanjut deh Pak. Itu ya. Saya lanjut deh Bu. Nah, kerja kalian di Juli, Agustus, bisa diklaim untuk next nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Oke, nggak bisa. Tapi nanti berikutnya saya oke, nggak apa-apa Pak. Tapi berikutnya saya di perusahaan itu lagi dan dimulai di September bisa, bisa banget. Ya tinggal seperti awal, suggest job awal lagi. Saya lanjut di perusahaan ini, letter of acceptance-nya 4 bulan, September sampai Januari. Gitu, gitu ya. Oke, untuk yang internship kurang lebih seperti itu mungkin yang krusial untuk awal-awal ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita bisa tektokan di grup ya di lainnya. Nah, untuk tips and trick 3,5 tahun nih anak-anak. Tips and triknya ya, satu ya, ya, satu. Yang mau 3,5 tahun, pastikan semester 6 kalian daftar pre-tesis. Udah itu, gitu ya. Kalian daftar pre-tesis. Di semester 6 besok, sekalian enrichment program, kalian ambil pre-tesis. Supaya apa? Nanti pretesis kedua di semester 7 kalian lanjut skripsi. Selesai, enrichment program kedua selesai, skripsi kalian selesai. Akhir semester sidang, semester 8 nggak perlu lagi. Nah, gitu. Sekali lagi ya, yang mau ambil 3,5 tahun, ambillah pretesis di semester 6. Daftar itu. Gitu. Karena gini anak-anak, kenapa ini tips, ini trikinya binus. Ini trikinya binus, gitu ya. Kenapa ada pretesis segala macam gini? Karena tesis itu 6 semester, oke? Tesis 6 semester. Nah, enrichment program per semester 20. Nah, aturan dari Dikti, mahasiswa hanya boleh ambil 24 SKS. Nah, problem kan? Kalian ambil enlistment 20, skripsi 6, jadi 26. Nggak bisa, karena maksimal dari Dikti 24. Akhirnya, triknya kita pecahlah itu anak-anak. Tesis itu menjadi dua. Dua semester 6, 4 semester 7. Namanya pretesis. Itu pretesis satu dan pretesis satu. Pretesis pertama dan tesis. Supaya apa? Supaya bisa dapat 24 tadi itu. Dapat ya. Itu triknya Binus. Supaya kalian bisa, kalau mau ambil 3,5 tahun, available. Itu.
Oke ya, udah dapat ya. Itu strateginya untuk 3,5 tahun. Ya, silakan. Silakan kalian pergunakan itu. Ya, daftarnya bisa langsung ke SSC. Nah, nanti kalau kalian daftar pre-tesis, pasti kalian akan diminta langsung ke jurusan untuk menentukan topik kalian, gitu. Topik kalian sekaligus dengan dosen. Nah, ini trik-triknya juga nih. Jadi supaya itu pre-tesis kalian, waktu kalian ngambil pre-tesis awal lancar, tips dan trik saya ini ya, kalian datangi dosen, bawa proposal kalian dan judulnya, Pak, saya mau pre-tesis, mau direview. Sekaligus kalau kalian mau cari dosen yang langsung jadi eh, pembimbingnya. Nah, itu akan lebih bagus. Jadi kalau dosen bilang, oke, aku akan bimbing kamu. Nah, kamu enak tuh. Sudah ada materi proposal dan judulnya, dan sudah ada dosennya. Jadi ketika jurusan atau SSO tanya, ini loh namanya, ini judul gitu. Nah, itu bisa lebih lancar. Karena nanti supaya prosesnya lebih enak juga. Gitu ya. Contohnya nih, Elisia nih, Pak Martin, saya punya topik, saya punya proposalnya ini anak ya, latar belakang aja, latar belakang masalah kenapa kenapa saya mau teliti ini, gitu ya. Itu aja dulu, 1 2 halaman. Pokoknya intinya itu dulu, masalahnya, kemudian potensinya seperti apa, dan saya mau teliti yang ini nih di industri ini. Nah itu, ajukan. Kamu ajukan, contoh ini ya, ajukan. Si Alicia ajuin ke saya, Pak Martin, ini Pak, saya baca nih. Oh, oke nih, saya setuju. Saya akan jadi pembimbing juga. Oke, dan nanti tinggal ke SSC, nanti SSC kontak ke jurusan, langsung di-set. Pretesis, Alicia pretesis pertama. Dengan topik ini, pembimbing ini. Udah, enak gitu. Gitu ya. Nah, itu tips dan triknya. Gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu anak-anak. Untuk awal-awal ini. Ya. Jadi nanti kita akan tektokan lagi, update-update lagi ya. Kita pokoknya 1 semester ini kita akan tektokan terus. Nggak apa-apa, langsung di grup aja. Langsung di grup aja. Gitu ya. Pak, kalau untuk yang tadi, kalau saya mau apply di perusahaan, saya mau propose, saya tanya ke mana Pak? Ke Japri atau ke grup? Boleh dua-duanya, kalian mau ke grup juga boleh, ke langsung line ke line saya juga boleh, Japri boleh. Tapi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan umum terkait enrichment, langsung di grup ya, supaya apa? Supaya teman-teman yang lain juga bisa update ya. Jadi mungkin ada 1 2 yang memiliki pertanyaan yang sama, kan enak toh, sudah terjawab. Jangan japri ke saya ya. Bisa bayangin kalau ada 10 20 anak punya pertanyaan yang sama, japri salah satu-satu saya apa balas. Oke. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan? Berarti deadline 3,5 tahun ada di semester 6 ya, Pak? Deadline 3,5 tahun bukan deadline ya. Bukan deadline ya, Rio ya. Tapi pastikan semester 6 kamu ambil pretesis. Nah, itu dan yang sudah eligible ya. Kemarin saya cek-cek sih, banyak sih yang udah eligible ngambil pretesis. Gini juga, saran saya sih anak-anak gini sih. Kalau kalian bisa ngambil pretesis, ambil aja pretesis. Gitu. Kalau emang eligible ya. Toh gini, nggak ada ruginya. Anggaplah kalian sibuk nanti kerja, tidak eh apa ya, nggak sempet nih, apa namanya, megang skripsi gitu ya. Bisa lanjut ke semester berikutnya gitu loh. Karena ini ingat saya pretesis itu tidak ada mempengaruhi angka gitu ya. Ingat saya nggak ada pengaruhnya. Jadi kalau itu fail, ya udah fail. Besok bisa lanjut lagi semester depan. Gitu. Ini jelek-jeleknya ya. Pengalaman sih nggak ada sih. Pengalaman nggak ada sih. Karena pretesis itu outputnya kan setengah jalan. Bukan langsung skripsi loh ya, setengah jalan. Jadi kalau nggak salah pretesis itu maksimal selesai bab 1 2 3. Udah itu.
Gitu. Jadi saya rasa nggak berat lah, nggak berat. Makanya kalau saya sih bilang kalau emang eligible kalian ambil pretesis, ambil pretesis. Untung-untungan kan, selesai pretesis semester 6, semester 7 sekalian skripsi, bisa selesai itu semester 7. Gitu loh. Ngapain harus sampai semester 8? Gitu ya anak ya. Gitu ya Rio ya. Oke. Deadline-nya, daftarnya bisa sekarang langsung. Langsung sekarang deh. Daftarnya sekarang bisa loh. Kalian coba propose ke SSC sekarang. Bisa ya, bisa untuk pendaftarannya. Yes, ke SSC karena ini yang open itu kan SSC-nya. Jadi segala sesuatu tentang apa operasional semester depan, registrasi. Ini kan registrasi nasnya. Maksudnya ini kan registrasi kan. Kalian regis untuk ambil enrichment, kalian regis untuk ambil mata kuliah ini, kalian regis untuk ambil itu. Nah, itu di SSC gitu ya. Revita, kalau kita ambilnya artikel ilmiah, apakah itu bisa di start di semester 6 juga? Bisa, bisa banget. Bisa banget. Bisa banget, Pak. Bisa banget, Pak, lagi. Ya, bisa banget, Pak Martin. Ya, bisa banget. Betul. Artikel ilmiah, yes. Oke, ada lagi? Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Pak Martin, Yes, gimana? Pak, aku Alicia Pak mau nanya. Jadi kan ini aku yang semester pertamanya buat enrichment aku udah pilih intern Pak. Hmm, Terus itu tuh nanti kan aku rencananya mau milih perusahaan kalau nggak kemungkinan sih di luar BINUS Pak. Nah hmm. itu eh, dihitungnya satu semester pendaftarannya atau langsung 1 tahun gitu ya Pak? Bisa, bisa 1 semester, bisa 1 tahun. Kalau misalkan mau daftarin 1 semester dulu nggak apa-apa kan Pak? Gak apa-apa. Makanya tadi minimal 4 bulan. Oke deh, sip. Makasih, Pak. Tapi pastikan gini, pastikan di perusahaannya itu juga apa namanya? Ya letter of acceptance-nya ya satu Mm-mm. semester. Oke, sip. Bukan yang langsung daftar 1 tahun gitu kan, Pak? Iya, ya kan gini, konsepnya gini. Kalau kalian nanti interview, Mm-mm. lalu dia bilang setahun ya, Mm-mm. lalu kalian bilang oke setahun. Letter of acceptance-nya keluar kan setahun nih. Tapi Mm-mm. kalian daftar daftar settingnya 4 bulan, kan lucu juga kan? Iya, oke. Nah, makanya lebih baik, Mm-mm. walaupun nanti perusahaannya propose kalian setahun ya. Nah, kalian yang bilang nih, boleh, tapi letter of acceptance-nya boleh di semester awal dulu 4 bulan contohnya, atau 5 bulan gitu. Oh, oke, 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 sip. Tuh. Jadi letter of acceptance itu kuncinya. Kalau misalnya, Pak, misalnya letter of acceptance-nya itu kayak yang tadi Bapak bilang, saya misalnya mulai Januari kayak gitu. Nah, tapi kita tetap submit yang letter of acceptance-nya itu ke BINUS meskipun nggak dihitung itu nggak apa-apa kan, Pak? Gimana gimana gimana? Jadi misalnya kan saya mulainya di Januari nih, mulai internnya. Terus dari perusahaan kan bilang kalau saya bahwa mulai start internship itu di bulan Januari sampai 6 bulan misalnya. Terus habis itu saya masukin letter of acceptance itu ke BINUS. Meskipun dia mulai Januari itu nggak apa-apa kan Pak? Apa-apa? Oke. Nggak apa-apa. Karena gini, itu letter of acceptance-nya kan kalian upload ya. Mm-mm. Karena gini, di sistemnya itu nanti kalian akan tulis. Dia akan tanya, mulai periode kapan nih? Nah, Mm-mm. pilihan sebelum 9 Februari itu nggak ada. Maksudnya itu sih sebenarnya. Oke, siap nggak apa-apa. Jadi Pak. memang di sistemnya nanti akan dimulai 9 Februari. Oke. Nah, karena 6 bulan aman itu kan berarti kan? Mm-mm, mm-mm. Oke, jadi 6 bulan sampai kapan tuh? Contohnya dari Januari sampai Juli. Juli. Nah, Mm-mm. berarti 9 Februari sampai Juli. Oke deh. Sip. Oke, Pak. Thank you, Oke, Pak. ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi berarti kurang lebih seperti itu ya, Nana ya. Bentar. Revisa,
Untuk artikel ilmiah kita bisa start di semester 6, lalu di submitnya di semester 7 atau 8 gitu. Yes, betul. Betul sekali, Revita. Ya, betul sekali. Jadi memang artikelnya kalau pretesis memang kalian konsepnya skripsinya 2 kali gitu loh, 2 semester. Karena tadi saya katakan tadi ya, ini triknya kita untuk supaya kalian bisa 3,5 tahun. Jadi kita triknya skripsinya dibagi 2 gitu, supaya memang karena terkendala tadi itu maksimalnya kan per semester 24 SKS. Kalau bareng dengan skripsi kalian enrichment nggak bisa kan? Enrichment 20 SKS tambah 6 SKS jadi 26 kelebihan nggak bisa. Makanya kita pecah gitu. Nah, tapi nanti betul. Jadi pretesis itu nggak mungkin selesai di situ. Secara konsep kalian harus di tesisnya yang kedua atau pretesis yang kedua. Betul sekali. Jadi nanti Revita, kalau kalian ambil pretesis, jurnal artikel semester 6 nih, gitu ya. Nah, di semester 7 itu submitnya. Atau gini, nanti gini, nanti gini, gini sih Revita ya. Submit, bahkan submit di semester 6 pun bisa. Karena gini anak-anak, jurnal belum tentu kalian diterima. Itu. Jurnal tuh belum tentu kalian diterima. Kalian submit di jurnal, belum tentu diterima. Saya aja beberapa kali bolak-balik, dosen gitu loh, aja di reject. Karena apa? Banyak. Oh, topik tidak sesuai. Oh, hmm, kurang kurang komprehensif. Ada kan? Oh, kurang kurang apa? Oh, sudah terlalu umum. Ada kayak gitu. Jadi disuruh revisi, tapi nanti submit lagi. Itu ya rata-rata. Kalau kalian submit ke jurnal, rata-rata 6 bulan baru diterima biasanya. Itu pun paling cepat. Artinya di semester 6 kalian juga bisa submit gitu sambil nunggu di accept. Boleh nanti di semester 7 mungkin ya nunggu aja gitu, nggak ngerjain apa-apa, bisa jadi karena kan sudah selesai di semester 6 sambil nunggu jurnalnya di accept. Boleh kayak gitu juga kalau jurnal artikel memang seperti itu ya. Jadi ada progresnya itu yang cukup menantang ya. Artikel itu yang cukup menantang itu 2 kan, satunya waktu ngerjain analisanya, survei segala macam, dan yang kedua itu waktu submit, gitu ya, waktu submit. Ada inilah. Nanti kalian pasti dengan dosen pembimbing ada tips dan triknya, ya, gitu ya, seperti itu, ya. Kayak gitu ya, Rif itu ya, udah cukup jelas ya. Ya silakan Rio. Iya, mau nanya lagi, Pak. Sorry, Hmm. Beb. Dan, dosen pembimbing itu kita pilihnya dari kapan ya, Pak? Kalau kalau pretesis, ini dari tanda petik pantauan saya ya. Kalau pretesis itu kita bisa tektokan langsung dengan dosennya, bisa minta langsung itu. Berbeda dengan waktu nanti kalian skripsi untuk di semester 8. Itu dosen hanya punya 3 slot untuk bisa milih. Selebihnya random. Maksudnya gini, saya punya 3 slot nih. Saya punya 3 slot. Contohnya Rio ke saya nih, Pak Martin, saya mau eh, minta Pak propose Pak Martin jadi pembimbing di semester 8. Saya bilang, oke, saya punya slot 1, masih punya slot 1, oke. Lalu kemudian Alicia nih, Pak Martin, saya propose nih, oke, 2 nih. Lalu ada Aldo, Pak Martin, saya boleh, oke, udah 3 nih, udah, saya nggak bisa milih lagi. Selebihnya akan random. Itu. Jadi bisa aja saya slotnya 10, tapi 3-nya saya bisa oke, yang 7-nya tuh random dari jurusan. Dapat ya? Gitu. Nah, kalau pretesi seingat saya, itu kita bisa tektokan dulu ke dosennya supaya dosennya ngomong ke jurusan. Nah, contohnya kayak Rio nih. Pak Martin, saya mau pretesis nih Pak Martin, topiknya ini. Saya oke kan, kayak seperti contoh saya tadi. Oke. Nah, nanti tektok ke jurusan. Si Rio pretesis
Nanti dengan saya. Nah, nanti jurusan akan infoin ke SSC. Gitu. Triknya gitu. Siap, Pak. Makasih, Pak. Mm-mm. Yes. Ini ada Isabel. Untuk studi independen platform pendaftarannya di mana aja ya Pak? Studi independen itu nanti gini, akan dibuka biasanya di Desember. Jadi masih belum. Ya, di Desember. Itu pun nanti buka kayaknya sepertinya ya, ingat saya bersamaan dengan studi independennya Kampus Merdeka. Oke, itu ya. Jadi ditunggu aja ya. Oh ya, satu lagi anak-anak mengenai studi independen ini. Studi independen ini kalian hanya boleh ngambil satu di semester 6. Semester 7 di jurusan kita ya, khusus jurusan kita semester 7 nggak bisa ambil studi independen. Gitu. Oke, jelas ya. Ada lagi? Udah cukup ya. Nah, kalau mau ada pertanyaan lagi nanti kita lanjut di grup aja ya. Oke ya, karena waktunya sudah habis. Oke, anak-anak ya, lanjut ya. Ya, nanti kita kalau mau ada ini tanggapan lagi silakan nanti di grup. Oke. Oke, anak-anak, thank you. Lanjut ya. Siang semuanya. Good day, good day. Terima kasih, Pak Martin. Din lift, Pak.